Selamat sore, saudara-saudari. Kita sadari COVID-19 merupakan penyakit yang terbilang baru. Perlu diingat, virus ini baru diidentifikasi sekitar 6 bulan yang lalu. Masih banyak yang perlu kita ketahui tentang virus ini. Semalam, waktu Indonesia atau sore waktu Jenewa, Dr. Maria van Kerkhove, salah satu pakar dan pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, menyatakan bahwa dalam waktu 6 bulan sejak virus SARS-CoV-2 diidentifikasi, kita masih perlu belajar banyak hal, namun dalam waktu yang begitu cepat. Kita sekarang tahu bahwa jaga jarak mempunyai dampak terbesar terhadap penurunan resiko penularan. Memakai masker merupakan cara yang efektif untuk mencegah droplets atau percikan atau buliran terpapar ke orang lain. Dan menjadi lebih yakin bahwa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir membunuh kuman termasuk virus corona penyebab COVID-19. Kewajiban kami di gugus tugas adalah menyampaikan apa yang kami ketahui saat ini dan yang belum kami ketahui dan apa saja yang kami lakukan untuk mencari tahu. Perkembangan pengetahuan kita terhadap penyakit ini harus selalu diperbaharui. Caranya, ikuti terus informasi resmi dari gugus tugas setiap hari yang dapat diakses melalui covid19.go.id atau konferensi pers yang ditayangkan di TVRI dan RRI serta disebarluaskan oleh TV swasta lainnya. Media sosial juga ada seperti melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter, BNPB, FMB9, dan @lawancovid19, semua menayangkan tentang konferensi pers dan juga dialog atau diskusi yang diselenggarakan Media Center Gugus Tugas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kesalahan mendapatkan informasi dapat berakibat fatal. Respon kita terhadap informasi tersebut dapat tidak sesuai, bahkan bisa membuat kita malah cenderung panik atau ketakutan. Misalnya, beredar sebuah pesan melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa WHO mengeluarkan pernyataan tentang virus corona yang dapat ditularkan melalui udara. Setelah dilakukan penelusuran oleh tim cyber gugus tugas, Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, tim anti-hoax Kemenkominfo, didapati bahwa informasi tersebut kurang tepat. WHO masih menyatakan bahwa virus corona ditularkan melalui droplets yang dihasilkan ketika seseorang itu terinfeksi virus corona ketika dia sedang batuk atau bersin atau berbicara. Virus corona dapat menyebar dari orang ke orang lain melalui droplets yang keluar dari hidung ataupun mulut. Dan tentunya kemudian bisa jatuh ke permukaan benda-benda di sekitarnya. Orang yang kemudian menyentuh benda tersebut, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulutnya, dapat menyebabkan tertular virus corona, yang juga bisa terjadi kalau orang menghirup droplets yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit oleh virus corona. Karena itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga jarak, paling tidak 1 meter dari orang yang sakit. Kutipan resmi dari juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Bapak Dr. Ahmad Yuryanto, yang diklaim memberikan keterangan bahwa WHO menyatakan jika penularan virus corona juga dapat menular melalui udara, tidak pernah ditemukan. Yang benar adalah Bapak Ahmad Yuryanto meminta seluruh masyarakat untuk menggunakan masker per awal April 2020, setelah berdiskusi dengan banyak pakar kesehatan. Pastikan berita yang kita terima merupakan fakta, bukan hoax, selalu yang terkini. Pastikan memeriksa tanggal pemberitaan sebelum kita mempercayai dan menyebarkannya ke orang lain. Karena pengetahuan kita tentang virus ini selalu berkembang setiap harinya. Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pengelola kantor, gedung pertemuan, atau pusat perbelanjaan, bahkan oleh kita sendiri di rumah, adalah memastikan rumah, ruang kerja, ruang pertemuan, dan tempat berinteraksi dan beraktivitas itu harus memiliki ventilasi atau saluran udara yang baik. Hal ini sangat baik untuk kesehatan, dari sisi manapun kita melihatnya, baik dari sisi pencegahan penyakit maupun menjaga kesehatan umum. Ruangan dengan sistem aliran udara maksimal biasanya memiliki cross ventilation dengan 2 bukaan untuk udara mengalir yang letaknya berseberangan. Cross ventilation akan meminimalisir udara menjadi stagnan di suatu ruangan. Ventilasi silang dapat meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan serta mendukung gaya hidup yang produktif dan sehat. Dengan menggunakan ventilasi silang, pemilik rumah dapat menghemat biaya pemakaian pendingin ruangan atau AC karena selalu mendapat hembusan udara yang sejuk.
Dan berdasarkan berbagai penelitian, membiarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah sangat dianjurkan. Sinar matahari yang masuk melalui jendela rumah dapat membantu meningkatkan kesehatan. Berdasarkan penelitian, ruangan yang terpapar sinar ultraviolet dapat menurunkan resiko penyakit gangguan pernafasan. Dan yang terpenting, tubuh akan mendapatkan manfaat dari vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang dan jantung. Saudara-saudari, di masa pandemi ini wajar jika kita merasa khawatir atas informasi yang baru kita terima. Tapi tentunya kita juga harus kritis, lengkapi informasi dan pengetahuan kita dari sumber yang terpercaya, agar kita dapat secara logis merespon informasi tersebut. Lindungi diri sendiri dari informasi yang tidak benar, lindungi orang lain dari kepanikan. Mari kita bersatu melawan COVID-19 dengan pengetahuan yang sesuai dan respon yang tepat. Salam sehat dari saya.